Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat saudara-saudara semua. Saudara-saudara semua, hari ini kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang perubahan sosial dan pembangunan. Untuk materi hari ini yaitu tentang sosiologis pembangunan. Baik di negara yang tinggi GNP-nya maupun negara yang masih rendah GNP-nya menimbulkan banyak masalah sosial. Sudah tidak rahasia lagi bagi kita bahwa di negara yang miskin akan banyak pengangguran, ketidaktenangan sosial. Sedangkan bagi negara kaya yang diduga semula tidak ada keresahan sosial, akan tetapi ternyata tidak kurang atas kualitas keresahan sosialnya. Masyarakat Barat yang berhasil melambungkan ekonominya masih menderita kehampaan jiwa dan kebosanan hidup. Juga bisa pula terjadi GNP suatu negara tinggi, tapi pemerataan kesejahteraannya tidak ada. Dalam kaitannya dengan permasalahan pembangunan dapat tersimpul baik mulai dari perencanaan sampai pembagian hasil menuntut pengetahuan yang lebih mendalam. Di antaranya adalah sosiologi pembangunan. Saudara-saudara semua, sosiologi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari, menganalisa perubahan dinamis dan kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Berdasarkan perumusan di atas, maka sosiologi pembangunan memiliki syarat yang dapat mempengaruhi pembangunan dan dampak yang terjadi dalam kegiatan pembangunan. Meminjam istilah Astrid Susanto, bahwa jika hal di atas kita jabarkan, maka kita akan peroleh ruang lingkup sosiologi pembangunan. Apa saja ruang lingkup sosiologi pembangunan tersebut? Yang pertama, yaitu meneliti unsur-unsur yang menyebabkan dan mempercepat pembangunan serta dampak pembangunan itu sendiri. Secara hipotesis, ada beberapa unsur yang berkaitan erat dengan proses pembangunan, antara lain ideologi, akulturasi, ilmu pengetahuan, media massa. Sedangkan dampak pembangunan menimbulkan antara lain alienasi, neurose, kejahatan, prostitusi, dan perceraian. Yang kedua, meneliti serta mengidentifikasi sel-sel aktif yang ada dalam masyarakat yang dapat mempercepat pembangunan, antara lain eksekutif, legislatif, maupun masyarakat itu sendiri. Dan menemukan kelompok yang memperlihatkan keadaan yang berubah, di samping meneliti cara kerja sel-sel aktif tadi. Yang ketiga, yaitu meneliti agen of change setempat yang mampu dan yang telah mengadakan atau masih dalam menjalankan pembangunan. Misalnya, kaum cendekiawan dalam perumusan rencana pembangunan berperan sebagai pembawa ide yang mereka lihat di negara lain. Rumusan perencanaan pembangunan yang perlu diwujudkan serta dilaksanakan diemban oleh eksekutif. Berikutnya, yaitu meneliti isi akibat dari pembangunan yang telah diadakan. Meneliti sejauh mana perubahan disadari serta tersebar di masyarakat. Seberapa jauh dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
dan sejauh mana ideologi kebudayaan dapat menunjang pembangunan. Pembangunan pada akhirnya menyadarkan anggota masyarakat bahwa merekalah yang membangun. Mereka harus set profil. Jadi, pembangunan beraspek manusia sebagai subjek pembangunan. Berikutnya yaitu meneliti hubungan antara tuntutan perubahan dan pelaksanaan, kenyataan perubahan, perkembangan perubahan, serta meneliti sejauh mana frustasi dan marginal manusia ada dalam masyarakat. Sering terjadi jurang yang dalam antara tuntutan perubahan dan pelaksanaan perubahan, antara kebutuhan dan kesanggupan. Jurang-jurang yang menganga itulah melahirkan frustasi di kalangan masyarakat. Berikutnya yaitu meneliti sejauh mana akibat perubahan terhadap individu dan hal-hal apa yang diinginkan atau ditolak dari perubahan itu. Seharusnya pembangunan menciptakan kesejahteraan, tetapi tidak jarang bahwa pembangunan menimbulkan keterasingan, ketegangan jiwa, dan tidak semua yang dianjurkan pemerintah dapat diterima anggota masyarakat untuk diubah. Berikutnya yaitu mengetahui sebagaimana komunikasi antara kelompok dan sejauh mana pembangunan berjalan harmonis, serta bagaimana ide pembangunan tersebar dalam masyarakat. Pembangunan melancarkan arus transport sehingga tidak jarang terjadi mobilitas horizontal atau biasa dikenal dengan urbanisasi. Pertemuan antara anggota masyarakat yang masing-masing memiliki norma sering menyampur molakan norma. Kesamaran pula mengakibatkan pergesekan pendapat yang sering diikuti pergesekan fisik atau bentrok fisik. Di samping itu, pembangunan selalu diwarnai ide, sehingga tidak jarang terjadi pembenturan ide. Untuk menghindari pembenturan ide, perlu adanya cara menyebarkan yang persuasif, terlebih ide yang menyangkut soal kebanggaan diri. Selanjutnya, yaitu meneliti sejauh mana pengaruh eksogen dan apakah ada bahaya yang ditimbulkan yang bisa dieksploitasi oleh masyarakat. Konstelasi dunia sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daerah yang bebas dari arus lintas ide. Selanjutnya yaitu mempelajari pengaruh timbal balik dari aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, serta bagaimana dimensi perkembangan masing-masing. Dipelajari pula koordinasi antara lembaga yang bersangkutan serta pengaruhnya dalam pembentukan struktur masyarakat. Tidak dapat diingkari bahwa konstelasi politik yang labil akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi akan menciptakan kesejahteraan sosial yang mantap. Saudara-saudara semua, kita lanjutkan bahwa pembangunan menurut perspektif sosiologis. Prasyarat pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang ditimbulkan demi terciptanya kondisi kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam pembangunan dibutuhkan beberapa prasyarat agar pembangunan dapat berhasil dengan baik. Yang pertama adalah faktor ekonomis yang primer, antara lain sumber alam yang kaya, tenaga kerja massal, dan modal yang cukup. Yang kedua adalah faktor sosial budaya.
Para ahli sepakat bahwa faktor sosial budaya merupakan hal yang tidak kalah penting dalam mensukseskan pembangunan. Hal ini semakin jelas dari pengalaman bahwa pembangunan tidak berhasil walaupun kekayaan ekonomis primer melimpah ruah. Rupa-rupanya, kekayaan ekonomis primer tergantung pada mentalitas, pola tindakan manusia yang terlibat dalam proses pembangunan itu. Sedangkan pola tindakan ditentukan oleh kualitas manusia, pola hubungan kemasyarakatan, dan norma kebudayaan. Dengan kata lain, bahwa mentalitas ditentukan faktor demografis, struktur masyarakat, dan adat istiadat. Yang pertama, faktor demografis. Pertambahan penduduk yang cepat melaju akan menimbulkan evolusi terhadap kenaikan produksi pangan. Pertambahan penduduk tidak diimbangi dengan kenaikan produksi pangan sehingga akan terjadi kemiskinan atau kemelaratan. Yang kedua yaitu faktor masyarakat yang sering dengan faktor struktur masyarakat. Struktur masyarakat ialah jaringan abstrak yang mengatur hubungan orang dengan orang dalam kehidupan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Selain perumusan di atas, ada juga yang mengatakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur sosial yang pokok, antara lain norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, lapisan sosial. Sedangkan perumusan lain mengatakan bahwa merupakan jaringan yang kompleks dari relasi sosial yang ada secara konkret dalam suatu masyarakat. Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur sosial adalah tempat individu dalam realisasi sosial. Tiap masyarakat terdiri atas banyak golongan, yaitu golongan sosial fungsional, di mana golongan itu disebut diferensiasi sosial yang bersifat vertikal, dan lapisan sosial, kelas sosial disebut stratifikasi sosial yang bersifat horizontal. Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial mempengaruhi pola hubungan kemasyarakatan, dan etnis merupakan kebudayaan sendiri. Pola hubungan kemasyarakatan maupun kebudayaan berpengaruh terhadap usaha pembangunan, karena hal itu mempengaruhi cara berpikir. Tiap kebudayaan mempunyai norma dan nilai yang berbeda. Hal sama mempengaruhi cara bertindak dan cara berpikir anggota masyarakat. Dengan kata lain, golongan etnis yang berbeda memiliki norma yang mempengaruhi cara bertindak. Norma merupakan pencerminan nilai budaya, sedangkan nilai budaya merupakan pencerminan mentalitas, dan mentalitas mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak. Oleh karena itu, maka faktor nilai budaya perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Karena apa? Karena pembangunan dilakukan dalam masyarakat, maka sudah seharusnya memperhatikan golongan, lapisan sosial yang mana yang sudah berpartisipasi, dan lapisan mana yang vital pada suatu tahap pembangunan. Tidak mustahil kepartisipasian dan kevitalitasan golongan masyarakat itu berkaitan dengan faktor nilai yang dianut. Memang secara ideal, semua golongan harus terkait dalam kegiatan pembangunan, tetapi sering cenderung mendahulukan suatu lapisan
sosial tertentu dengan pertimbangan tertentu, antara lain nilai dan keterbatasan. Misalnya, pembangunan pertanian diprioritaskan sehingga golongan petani mendapat perhatian, sedangkan tahap tertentu golongan usahawan mendapat perhatian yang menekan industri. Yang ketiga adalah faktor mental. Faktor mental berkaitan dengan sistem nilai budaya dan sikap. Oleh karena itu, membicarakan faktor mental berarti harus membicarakan sistem nilai dan sikap. Sistem nilai budaya adalah suatu rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat mengenai apa yang harus dianggap berharga ataupun yang tidak berharga. Sedangkan sikap adalah reaksi individu yang ditujukan pada kegiatan, kelompok sosial, lembaga sosial, serta dunia sekitarnya. Mental mencerminkan sikap, sistem nilai, dan sikap. Sistem nilai budaya menentukan sikap, sedangkan sikap menentukan cara berpikir. Pola cara berpikir menentukan tindakan. Jadi, mentalitas seseorang tercermin dalam cara bertingkah laku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindakan ditentukan oleh sistem nilai budaya dan sikap. Sikap mental menentukan cara bertingkah laku. Dalam kegiatan pembangunan, faktor mental yaitu mendorong pembangunan. Faktor-faktor apa saja? Yang pertama, yaitu menaruh perhatian dan menilai tinggi hal yang bersifat material. Orang yang mengatakan individu yang mengatakan mementingkan materi bagaikan anjing mengejar bangkai, kiranya tidak lagi tepat dalam suasana pembangunan. Usaha mengejar materi merupakan pendorong dalam mengembangkan ekonomi serta melaksanakan pembangunan. Yang kedua, yaitu faktor sikap menilai tingginya teknologi. Dalam hal ini, mendorong pembangunan mekanisme dan industrialisasi. Yang ketiga adalah berorientasi ke masa depan. Orang yang berorientasi ke masa depan merupakan pendorong untuk mengadakan perencanaan. Perencanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Masalah urat nadi pembangunan, nostalgia ke masa silam, bermakna harus sebagai belajar dari masa silam. Yang keempat adalah keberanian mengambil resiko. Pembangunan bukan tanpa resiko. Malahan selalu cenderung pembangunan selalu berbarengan dengan akibat sampingannya. Setiap usaha mengandung resiko, tidak terkecuali pembangunan. Oleh karena itu, perlu antisipasi dari resiko tersebut. Yang kelima adalah jiwa yang tabah. Hasil pembangunan sering membutuhkan waktu yang panjang dan penuh kesukaran. Tanpa ketabahan, maka setiap usaha tidak akan berhasil. Sedangkan yang keenam adalah kemampuan bekerja sama secara berdisiplin dan bertanggung jawab. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan bukan merupakan hal yang acak-acakan, tetapi merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan terarah. Selanjutnya adalah faktor mental yang tidak sesuai dengan pembangunan. Antara lain, yang pertama, yaitu nilai budaya yang memandang alam sebagai sesuatu hal yang dahsyat. Pandangan ini selalu menekankan keserasian dengan alam. Jangan merubah alam. Sikap nrimo yang merupakan pencerminan culture of property merupakan musuh pembangunan. Yang kedua adalah nilai budaya yang memuja masa silam, masa kejayaan nenek moyang yang bernostalgia tanpa memungut
hasil dari pengalaman masa lalu. Yang ketiga, nilai budaya yang mementingkan kedudukan daripada karya. Sikap ini hanya mementingkan kedudukan, dan setelah mendapat kedudukan tercapai, maka dia tidak lagi berkarya, tidak lagi menaikkan mutu karyanya, sedangkan kegiatan pembangunan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu. Yang keempat adalah nilai budaya yang berorientasi vertikal, atasan sebagai panutan, asal Bapak senang atau biasa dikenal dengan ABS. Hal ini merupakan bahwa pekerjaan giat bila atasannya ada, sedangkan bila atasannya tidak ada, berpangku tangan. Hal ini berarti bentuk tumbuh kesadaran untuk membangun masih kurang. Justru kesadaran membangun itulah esensi pembangunan. Pemerintah hanya sekedar mendorong. Selanjutnya, saudara-saudara semua, adalah faktor pendidikan. Pembangunan menuntut perubahan sikap baik dalam lapangan kognitif maupun psikomotoris. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Keterampilan teknologi merupakan tuntutan pembangunan dan penyiapan tenaga. Hal ini harus melalui pendidikan. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa dibarengi pendemokrasian dan peningkatan mutu pendidikan. Motif-motif pembangunan. Ada beberapa cara untuk memperkuat motif agar lebih baik. Hal ini dilakukan untuk memperkuat motif membangun lebih baik. Adapun cara-cara yang digunakan antara lain. Yang pertama, yaitu memadukan motif yang ada atau yang sudah ada. Motif yang kuat akan mendorong individu untuk berbuat baik. Saudara-saudara semua, dalam hal bertindak ada kemungkinan beberapa motif. Maka sedapat mungkin motif tersebut dipandukan menjadi motif yang lebih kuat lagi. Di antara sekian banyak rakyat, tentu ada rakyat yang ingin menonjolkan diri. Hal ini dapat dipandukan dengan motif pembangunan suatu proyek. Kalau kebetulan yang bersangkutan orang yang berada dan berpendidikan, maka tidak ada salahnya yang bersangkutan diberi pimpinan atau masuk dalam anggota panitia pembangunan. Yang kedua, memperjelas tujuan yang hendak dicapai. Ada kalanya tujuan pembangunan suatu proyek tidak diketahui masyarakat, sehingga mereka kurang bergiat dalam bekerja. Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada masyarakat atau rakyat tentang tujuan pembangunan tersebut. Tujuan itu adalah dirumuskan pimpinan dan juga harus dihayati oleh rakyat. Yang ketiga adalah pep making. Ada kecenderungan tujuan dari kegiatan pembangunan dirasakan sangat jauh sehingga rakyat merasa tidak memiliki atau tidak mungkin untuk mencapainya. Lalu mereka mengakibatkan kemalasan. Oleh karena itu, perlu dibangkitkan motif dan jalan mendekatkan tujuan tersebut. Usaha mendekatkan bisa dilakukan dengan merinci tujuan tersebut dengan tahapan tujuan sementara. Tujuan sementara itulah biasa disebut dengan peak maker. Yang keempat adalah membuat persaingan antar rakyat. Adanya persaingan mendorong orang untuk bekerja. Seseorang rakyat semakin giat berusaha mengerjakan sesuatu bila melihat orang lain melakukan dengan giat. Motif penonjolan diri dan ingin dihargai orang dapat dipandukan dalam persaingan. Semakin giat pula lagi bila persaingan ini dibarengi dengan intensif, yaitu adanya reward dan punishment. Yang kelima adalah pemberian contoh. Dalam proyek gotong royong sering
kita lihat kepala desa atau lurah hanya memerintahkan untuk mengerjakan, sedangkan dia sendiri bepergian ke kota. Hal ini tentu tidak mendorong rakyat untuk bekerja, tetapi bila lurah tadi ikut mengayunkan langkah, turut mengerjakan, maka rakyat akan mencontoh pimpinan tadi. Sehingga motivasi melakukan pembangunan itu semakin tinggi. Jangan memimpin proyek, memberi contoh saja, tidak. Pemberian contoh oleh atasan sangat terasa pada masyarakat paternalisme, yaitu atasan merupakan panutan. Sementara itu, saudara-saudara semua, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.